Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat dari kami, Pasisi Kampung Halaman N2S TV. Busanak penonton di kampung halaman, baik itu pulau dan di perantauan. Ya, bak katamu tadi, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan aktivitas jon kegiatan kita masing-masing. Ko indak karena bulan indaklah bintang manenggiari, ko indak karena Tuan Jon Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kemari. Ada tulang, ada nadi, dan ada sanak kita, seorang pengamat dan pemerhati. Apa itu? Baik kita jalekan. Terima kasih atas perhatian sanak penonton sekalian. Padahal patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, alam mahota kami balik sama duduk, malah petaraga ka sanak saudaro. Di sana. Di sana penonton, kami barang kini sedang duduk di satu tampek dengan perasaan pejabat dan undangan VIP. Tulang, nadi, dan sanak kita nawar, ya, karena tampek ko waktu dulu rame-ramenya, ya kan? Tunggu. Gol! Ala didahulukan tulang, karena kami barado di kompleks Stadion Horas. Itu ya, tanah nawar. Di Stadion Horas. Dan ikut tampil duduk kami ko ada acara pertandingan bola di stadion tu, di lapangan tu, ikolah tampil duduk undangan VIP atau VIP. Betul ya? Ya. Jadi kita anggap lagi ini sedang ada pertandingan bola. Iya kan? Coba. Ya nanti. Komentator. Baik para penonton sekalian, sekarang bola berada di kaki Abdul maju ke tengah. Nah, langsung saja kepada Rizky di sebelah kiri. Disambar oleh Diman, saudara-saudara. Diman terjatuh di sana, tapi dia bangkit kembali. Langsung kirim bola Rizky. Langsung ke depan ada Sony di sana. Sony langsung arahkan ke gawang. Gawangnya terlalu sempit, bola tidak jadi gol. Nostalgia. Jadi apa kesan yang kami nampak kini, sebagian lapangan masih ada gawang, tapi di sebelah kanan ko ada semacam bangunan kios atau pondok atau apa boleh ko namanya, ndak jale. Siapa dan bisa menjalekannya ko? Sanak nawar lah dulu, bapak ko. Itu kan stadion bola satu-satunya milik orang Sibolga itu dah. Jadi terkait sama rencana pemindahan lokasi pasar Sibolga Naulinan akan dibongkar, ambodanga ikulah penampungan sementaranya. Apa stadion kejadian apa? Jadi tuh sebelum dijawab Pak Japanawar kan, apa nama klub Sibolga ini teh? Persepsi. Persepsi. Iya, persepsi kan? Persepsi. Persatuan Sepak Bola Sibolga. Oh, itu ya. Iya. Nah, jadi apa kira-kira persepsi sebagai pengamat lah dulu? Ya, terima kasih, Mama. Kebetulan di Persepsi juga membawa wakil sekretaris Persepsi Kota Sibolga, dan juga sekretaris komisioner Askot PSSI Kota Sibolga. Memang sepintas kita lihat sejarah persepak bolaan di Sibolga. Memang dulu Sibolga ini adalah pundi-pundinya pemain untuk mengisi persepak bolaan di Sumatera Utara dengan julukan Hiu Pantai Barat. Artinya julukan itu bukan semata-mata euforia, tetapi begitu daerah kota kecil, daerah pinggir pantai pinggir pesisir pantai barat itu ada satunya yang bergulir mulai tahun, kalau salah kami mulai sejarah 30-an sudah ada. Lapangan ini mungkin pada saat itu masih papan. Ada sejarahnya pernah kami buat dalam rangka ya mengingatkan sejarah kepada masyarakat ataupun generasi penerus bahwa Kota Sibolga juga punya stadion yang namanya Stadion Horas, adalah kebanggaan masyarakat Sibolga dan Tapteng.
Wah, ikut cocok itu. Di sana barangkali sekedar bernostalgia gitu. Ya Nadi ya. Iya. Siapa pemain-pemain bola dulu yang sempat tanah moy? Kok ambo seorang saja bunyi? Aduh kiper Acong katanya dulu ya. Bah, orang Cina. Kiper Acong siapa? Acong itu pemain, Pena. Oh pemain, Enggak. bukan kiper Pena. Enggak, betul. Hah? Betul. Siapa? Kalau kata Mama tuh itu mungkin Adinda Kobal Melayan. Oh iya. Acong tuh kiper Ode. Iya kiper Kiper dulu itu Ode kan. dari pasar belakang. Kiper itu dulu. Ya? Habis si Ode, habis si Acong, barulah si Bona. Bona Tobing. Bona Tobi. Itu kiper Ode dulu yang top. Kemudian masuk kiper Bataspor si Penda Pena. tadi. Itu kiper-kiper ternama dulu. Yang Iya, bisa iya, ini. iya. Kemudian kalau pemain, ambo ingat dulu, aduh si Barita. Barita Barita. Si Barita ko terakhir jadi pegawai ko di Batera di Guna. Ya. Aku mengapa namakan waktu itu si Cangkut. Memang kalau dah ada bisa lewat. Ini baik. Back. Dari kula dulu orang-orang yang termasuk di Sibuga aku termasuk top boleh kok. Pemain andalan lah. Kalau itu banyak mutando karena Jadi- kebetulan zaman ambu itu mama. Iya, jadi kalau si tulang main bola kaki di lorong-lorong tuanya. Iya. Wah, Di zaman kampung kelapa, sekarang- di kampung kelapa. Bola sekarang futsal dah, nggak ada sepak bola lagi. Mengapa tidak ada sepak bola? Ini baru main dah. Lain futsal lain Main sepak bola. bola. Lebih kecil lapangannya. Futsal itu. Iya. Jadi di sana penonton. Mengapa kami angke sejarah persepak bolaan utamanya persepsi si Bolga nan pada dekade-dekade lalu disegani termasuk di Sumatera Utara kan macam itu ya. Itunya. Karena kan kalau kita kaitkanlah memang ya program pemerintah, kemudian kita kaitkan dengan visi pemerintah kota Hariko, Sibolga sehat, Sehat, pintar, makmur. ya kan? Sibolga sehat, pintar, makmur. Nah, kalau kegiatan olahraga itu kan kalau kita tahu apa istilahnya tadi, Mensana en corpore sana. di dalam Tubuh yang Tubuh yang sehat, sehat. jiwa yang sehat, terdapat Terdapat tubuh yang sehat. kan, Jiwa yang sehat. kan terkait masalah kesehatan kan? Apa yang bisa Japan Nawar tambahkan? Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau kita lihat pembangunan itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Ya. Olahraga juga bicara untuk kepentingan orang banyak, masyarakat. Iya, iya, iya. Apalagi Sibolga ini memang orang sangat candu, kata orang Sibolga candu menonton bola. Apalah main ke pasar belakang sama Yabi. Oh iya. Itu rame itu penonton. Semoga dulu. Batak Sport, Batak Sport. Sport. Iya. Jadi orang dari gudang pasar belakang maupun dari Kabil datang ke Stadion Noras. Udah membooking tempat nih kiri kanan penuh. Jadi kalau memang sepak bola itu adalah olahraga yang paling murah. Tidak paling mahal, paling murah. Karena olahraga sepak bola ini adalah olahraga masyarakat paling bawah. Artinya bukan bawah dalam arti Kelas bawah. kelas bawah, bukan. Iya, iya, iya. Seleranya juga sudah sampai ke tingkat nasional, internasional. Artinya pecandu bola mungkin kita lihat sekarang itu walaupun itu main di kampung, main di kota, malah mendunia sudah sepak bola ini. Jadi lebih kenal orang lagi tim presiden ketimbang dikenal orang lagi presiden FIFA daripada presiden Amerika. Artinya dia presiden FIFA itu adalah ketua umum persepak bolaan dunia dia. Jadi iya, itulah iya. gilanya bolanya. Jadi kembali balik sejarah nostalgia yang seperti kata si Mamak tadi, ini tempat duduk kami ini adalah di tribun PIV Iya. yang biasanya kalau ada pembukaan persepak bola atau turnamen atau kompetisi digelar di Stadion Noras ini sering duduk di sini adalah pejabat setingkat muspida Itu. untuk pembukaan, penutupan ataupun menonton. Ini ada punya keterbatasan tempat, hanya orang-orang terbatas lah yang bisa duduk di sini. Tapi pada saat ini kondisi Stadion Noras memang kita sangat miris, tetapi apapun ceritanya kita perlu perubahan untuk melaksanakan satu pembangunan. Seperti saya sampaikan tadi dari awal, pembangunan ini untuk masyarakat juga. Ada keinginan pemerintah membangun pusat pasar Sibolga Nauli yang menurut kondisi pernah terbakar mungkin dalam ukuran laboratorium daripada apa namanya itu perguruan tinggi, kekuatan dari bangunan itu kena sudah terbakar untuk memungkinkan rubuh kalau ada terjadi gempa.
Mungkin pemerintah terdahulu telah melaksanakan lobby, kebetulan dananya dari pusat hampir 261 M kalau tidak silap, itu dana pusat. Untuk pembangunan itu dilaksanakan memang tahun kemarin kami dari PSSI juga telah menolak relokasi. Relokasi pasar dilaksanakan di Stadion Horas Sibolga. Kita tembuskan kepada jajaran instansi terkait di pemerintah Kota Sibolga. Alasan kami supaya dicarilah solusi jangan di Stadion Horas ini. Dengan itu kami sangat terharu di mana masa pandemi orang juga butuh olahraga walaupun tidak ada pertandingan ataupun kompetisi, tapi untuk nyepak-nyepak bola, lari-lari kan masih Artinya, bisa. walaupun masuk pandemi orang perlu sehat. Itu ya. Jadi apalagi visi wali kota yang baru sekarang adalah menjadikan Kota Sibolga sehat, pintar dan makmur. Kita ambil satu bagian dari sehat itu adalah bukan dari dinas kesehatan saja, tapi dari olahraga juga. Membutuhkan kesehatan badan dan tubuh. Nah, jadi sekarang kita lihat di depan kita juga ada banyak kios-kios untuk relokasi pasar, untuk penampungan pasar pedagang nanti di sana. Memang dalam beberapa hari yang lalu kami juga melaksanakan menyetujui pembangunan ini. Artinya kami ada tank egip dengan pemerintah Kota Sibolga, CQ Dinaspora. Setelah dibangun nanti ini mungkin hampir 2 tahun, setahun lagi rehab pembangunan ini. Mohon kami ini tanah lapangan stadion ini ditinggikan dengan dibuat ukuran standar nasional, karena sekarang nggak standar nasional, ditinggikan dalam kondisi yang baru, artinya 1 meter, karena dalam kondisi apapun lah hujan di Sibolga ini menjadi macam gelanggang polo air, udah kayak kolam nih Pak, banjir. Oh, berarti bukan sepak bola lagi, ya, polo air. Udah polo air. Kalau ada pun pertandingan di sini, iya, pas itu udah bisa dicanangkan itu polo air. Coba ini Pak Jana Panawar. Dulu waktu ingat aku kan, waktu anak-anak SD, SMP, pernah juga SD dulu. Iya, pernah memang. SMP zamannya apa? Batak Sport, OD Tam. Kan aku orang Sibolga dulu. Sibolga dulu. Pertandingan setiap tahun kan ada event itu. Pertandingan klub Sibolga lokal, ya kan? Batak Sport versus OD. Ini kan seperti gaungnya dia musuh apa? buyutannya. Iya, macam di Inggris, Liga Inggris. Apa? Merseyside. Liverpool dengan MU. Everton. Atau MCT sama MU. Ini gaungnya kan besar. Terpancing orang menonton, membludak Stadion Horas. Dulu kebanggaan ini kan. Jadi dulu kalau menonton dulu manjat dari pagar ya? Iya, baru Batak Sport jumpa sama Tam. Wah, ini gongnya sampai SMA kan tahun 90-an. Tapi 10 tahun terakhir ini nggak ada. Hilang persepsi itu, Pak. Tapi yang lupa saya waktu itu, kalau nggak silap saya, yang pas lah kayak tulang ini, bawa sepatu. Sepatu pemain itu aku tengok diangkat dari bawah supaya bisa masuk. Ya. Anak bola. Tapi kan akal main. Supaya bisa masuk ya. Tapi ada sejarah sebetulnya, seperti yang disampaikan oleh Tulang tadi. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa dulu di Sibolga ini ada klub namanya Satahi, ada Batak Sport, ada OD, ada Seram, Baringin Putra, ada Pop, ada Baringin Putra, ada Remaja Sehati, ada juga Melati Putra. Iya, Melati Putra, ya. Ada satu lagi tuh, kalau saya Baringin Putra juga termasuk. Ada satu lagi yang paling populer dulu. Apa itu? Granat. Hah? Granat. Granat ini klub sepak bola tentara. Granat. Garnisun Angkatan Darat kepanjangannya. Jadi kalau main ini Granat ini lawan Pop, wah itu memang betul-betul Pop dari angkatan kepolisian kan? Ya polisi lawan tentara lah main di lapangan bola. Macam itu. Tapi yang terakhir ku ingat yang paling muda klub di Sibolga ini Bintang Muda. Ya, Bintang itu Muda. pecahan dari Batak Sport. Iya, pecahan Batak Sport. Itu yang terakhir ku ingat. Habis itu hilang semua, hilang. Oke. Jadi itu anak penonton, cerita kami akan kami sambung, tapi itu menarik karena permasalahannya terkait proses rencana pemindahan para pedagang pasar ke Stadion Horas. Tentu ya orang-orang yang selama walaupun agak becek-becek, ada junan pemain bolanya kan, walaupun tidak event tertentu untuk olahraga,
Nah, terkait dengan itu akan kita sambung balik Biko, sambungan kota kita ko Pasisi, kampung halaman. Jadi wah, penonton kita balik dulu. Sini dibawa boleh ke sini. Penonton sudah lemparan ke dalam oleh Dendi, langsung saja kepada Rizky mundur ke belakang dia. Ternyata disambar oleh Diman menyamping ke kanan dia, ada Abdul di sana, langsung kepada Sony. Masuk gawang, tetapi ternyata petugas garis mengangkat bendera, berarti Sony tadi offside dia. Udah mulai. Maaf dah, di sana penonton. Nah, ikut tadi rupanya diambil sama kameramen saja. Ayo bah ni kuah. Jadi mama ada mau tambah sebola. Tambahkan dulu nanti. Yo. Sebelum dijadikan di sana gitu. Iya. Sebetulnya orang berhak punya lapangan kotam. Tam. Ngapa? Tam dulu. Aduh, tenaga angkatan muda. Itulah klub daerah itu. Daerah lapangan kau tidak ikut penguasanya. Tam ya. Tam nama klubnya itu. Karena kipernya Mandiang si Amirhan kau dulu anak Pak Tagor yang punya beskop tuh. Itulah dulu orang tuh lah penguasaan situ. Karena stadion kau di kelurahan Sapempat. Iya. Pincorong Gerobak dan Pincorong Gerobak klubnya. Iya. Tam. Tenaga angkatan muda. Iya. Jadi kita sambung balik dulu. Macam kau. Tentu kan tadi kan sempat disampaikan ada semacam konsekuensi yang diminta oleh PSSI untuk penataan stadion Horosco ke depannya tadi. Lanjutan dari itu macam mana? Apa solusinya terutama kepada pencinta olahraga sepak bola kok? Dan biasa tidak bisa bermain atau latihan atau apa? Kemana orang tupai? Ya, jadi kemarin kan kita melaksanakan pertemuan ASKOT dengan 22 klub di bawah Asosiasi Kota PSSI Sibolga, fasilitasi oleh Kadispora. Kemarin itu bulan September, PSSI Kota Sibolga dengan klub yang di bawah PSSI Kota Sibolga itu mengadakan penolakan relokasi. Setelah mengadakan adensi dan pembicaraan dengan instansi terkait, ya untuk kepentingan pembangunan kita mungkin tidak menolak dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sehat, pintar, makmur tadi. Artinya makmurnya dalam arti pedagangnya juga makmur, sehat, artinya nanti kan lebih higienis lagi nanti pasar yang akan dibangun ini. Adalah pasar higienis namanya kalau di Kementerian Perdagangan. Selanjutnya mengenai tadi ada pertanyaan mengenai kemana solusi kawan-kawan pecinta sepak kulit bundar untuk mau latihan. Memang kita harapkan dalam rangka pembangunan ataupun relokasi ini kita ajukan bisa ke daerah Sibuluan Tapteng atau ke Sarudi. Memang pada umumnya olahraga ini memang mencari yang lebih dekat, bisa berolahraga murah meriah. Kalau bahasa kita di pasaran, lebih dekat kan lebih enak, tak mengeluarkan biaya ke sana. Jadi artinya pemerintah Kota Sibolga untuk menyikapi itu, kami minta juga Teknik solusinya bahwa stadion ini setelah dibangun dan dipakai selama 2 tahun relokasi dan rehab, kalau bisa ini ditingkatkan menjadi stadion berstandar nasional, karena ini belum standar nasional karena panjangnya pun kurang.
Jadi rencana ini akan ditinggikan 1 meter supaya jangan jadi arena polo air lagi. Nah, nanti kalau hujan hari ini jadi arena polo air. Jadi panjangnya ditambah. Tambah 10 meter lagi tuh ke sana. Nah, ini akan dilebarkan kemari punya lintasan. Jadi tapi kita duduk kok digusur leko. Ya diperbarui, tapi itu tahap selanjutnya. Yang pertama kita tahap lapangan dulu. Nah, karena biayanya bermiliar ini kan untuk stadion ini untuk membangun PIP ini. Jadi syuting kita ini, Mama, jadi kenangan nanti nih dah, bahwa pernah stadion Horas Sibolga seperti ini kan? Iyalah. Pernah stadion Horas Sibolga menjadi pasar. Ini sejarah baru dalam dunia sepak bola kan? Iya. Jadi kalau sejarah lama. Tapi memang tadi, tidak ada tapi lain lagi untuk merelokasikan. Tetapi itulah beda antara generasi dulu dengan generasi sekarang. Jadi sejarah sepak bola Sibolga itu yang saya tahu, Ode itu lahir dari lapangan Masjid Agung. Halaman Lapangan Masjid Agung. ada lapangan di situ. Lapangan Memang bola. saya belajar main bola. Karena saya sekolah dekat situ. Jadi pulang sekolah main bola situ. Kalau Seram dulu atau Melati Putra, itu ada lapangan tentara dulu, Dek Habil. Namanya Kampung Melati. Itu dulu. Disitulah mereka. Melati Putra. Melati Putra. Sibolga dulu juga punya lapangan. Iya. Jadi itu digunakan masing-masing di wilayahnya. Jadi kalau sekarang memang udah sulit. Karena apa? Banyak kali orang yang punya properti sekarang. Perumahan, beli rumah, bikin bangun rumah. Ya, seperti lagu Iwan Fals itulah. Tidak bisa kita lihat lagi anak-anak bermain bola. Ya, seperti itulah sekarang. Makanya kalau kita bilang istilahnya karir sepak bola kurang terbangun akibat kurangnya lapangan. Kalau dulu ya PSSI itu pernah sampai ke Piala Dunia. Itu pernah. Itu kalau nggak salah saya di apa? Di Melbourne, di Australia. Ya, di Australia. Melbourne. Kan sayang. Akhirnya sekarang kita cuma mendengar cerita. Iyalah. Dan cuma menonton dari TV karena yang kita tonton sekarang memang tanggung-tanggung itulah. Iya. Tapi terakhir siapa pemain sepak bola dari daerah kita kok Marga Penggabean dulu? Mahyadi Mahyadi Penggabean. Kan tingkat nasional itu kan. Iya. Menjadi pemain internasional udah di charter klub apa itu? Jepangnya. Iya. Nah itulah. Jadi bahwa pas kata Joko Namar tadi bahwa olahraga sepak bola itu murah meriah. Iya. Contohlah dari lapangan Masjid Agung, ya kan? Mare. Itu mungkin di lapangan Siopo-Opo. Iya. Bisa muncul Gang Nace, bisa muncul pemain luar biasa itu nanti tulang. Jawa. Tapi tidak tahu lah kalau dari Kampung Kelapa tidak tahu aku dah. Dulu ada lapangan bola, sekarang Di mana? Udah seperti lagu Iwan Fals Itu dulu Kampung Grawang itu. Sama dengan ini, kalau datang hujan jadi polo air. Jadi ini Pak Japanawar. Karena kan 10 tahun terakhir ini mati suri persepsi. Saya aku pernah sampai ke divisi 2. Di Bantul, Jogja. Persepsi ini. Tapi pasca itu 10 tahun Mati suri. hilang di telan bumi. Jadi bagaimana dengan wali kota yang baru ini konsep untuk pembangunan olahraga Sibolga ini? Jangan salah tulang. Kita yang tanyakan itu tergantung kepada masalah biaya atau pejabatnya punya minat bola atau tidak, atau macam mana? Karena aku satu pecinta bola dah. Iya. Ya cinta saja nggak bisa. Mana lagi orang Sibolga yang nonton puasa, nonton PKI pecinta bola. Modal. Betul. Mana Jadi, bisa cinta saja? Coba kita dengar dulu. Pada itu zaman dalam yang meningkatnya persepak bolaan yang ada di kita usah mulu nasional, provinsi Sumatera Utara, rata-rata bonden klub yang ada di bawah pemerintah kota. Artinya bonden yang disending biayanya bisa dari pemerintah. Contoh Sibolga miliknya Persepsi, ya. Sidimpuan miliknya Pemko Sidimpuan. Itu biayai melalui APBD. Betul. Ya, melalui APBD. Bergulirnya waktu sesuai dengan peraturan pemerintah, saya lupa, itu tidak bisa lagi APBD menampung persepak bolaan. Tiap mungkin dalam 5 tahun itu mungkin setahun yang bisa, tapi punya batas.
anggaran yang ada terbatas. Ya, tetapi kebetulan kami di PSSI baru lahir Impres 03 tahun 2019 tentang percepatan persepak bolaan nasional. Itu 15 kementerian. Bisa sekarang persepak bolaan ini bersandang ke APBD. Oh, udah bisa ya? Bisa. Impres 03. Artinya kepemimpinan Jokowi sekarang telah membuat suatu tim, ada 15 kementerian menangani persepak bolaan ini. Artinya kemudahan. Contoh membangun sepak bola perlu Menteri Pemuda Olahraga, PUPR, Kementerian Kesehatan, Menteri Agraria untuk pembahasan lahan kalau mau bangun stadion misalnya, ya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Keamanan, juga kepolisian. Artinya inilah instansi terkait, kementerian yang terkait tadi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah apabila untuk meningkatkan percepatan persepak bolaan itu. Jadi sekarang kami telah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bulan Agustus tahun 2020 melaksanakan kegiatan Liga Pelajar usia 14 sama 16, artinya SMP dan SMA yang akan yang digulir di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia. Hasilnya akan dibawa ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional untuk Piala Presiden. Kenapa? Program PSSI adalah program usia dini. Ya, usia, bukan menafikan usia yang senior-senior. Artinya pembangunan percepatan persepak bolaan ini perlu didukung dana. Maka surat edaran Menteri Dalam Negeri itu untuk diminta kepada pemerintah kabupaten kota dan ke gubernur untuk menopang pendanaan itu di APBD kabupaten kota dan provinsi untuk mempercepat lajunya persepak bolaan tadi. Jadi artinya peluang APBD untuk kembali membina sepak bola di daerah kita kok bisa dengan Impres tadi itu. Ya, Impres 03 terbukalah peluang. Terbuka peluang. Oke, kalau daerah semacam kita lah Sibolga memerlukan lapangan baru misalnya. Iko tadi kan terkait dengan pembenahan tadi. Iko ke kementerian disambungkan. Jadi sedikit Mama, kebetulan kami bincang-bincang sama Pak Wali beberapa hari lalu. Kebetulan Pak Wali ini gila bola. Gila bola artinya dulu waktu dia menjabat anggota dewan, ketua DPR di daerah tetangga Tapteng, dia melaksanakan kegiatan di sini Liga Sepak Bola Tapanuli. Saya ditunjuknya sebagai ketua panitia. Artinya Setapanuli dan Kota Sibolga ini main. Baru Sorkam Paheme, Kolang, Buting Mahe main dari Albion. Main di sini semuanya. Artinya inilah mencari bibit-bibit bakat-bakat pemain sepak bola. Jadi waktu kita juga bincang-bincang dengan beliau, bagaimana kita ke depan dengan itulah win-win solution. Oke, kita laksanakan pembangunan ini untuk masyarakat, lapangan ini kita tingkatkan sesuai dengan Impres 03, kita buat grand desainnya, kita bawa ke kementerian, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi untuk 3 tahun ke depan. Oke, amin, mantap Pak. Biar tahu Pegila Bola Sibolga ini. Walaupun kami dengar itu banyak Facebook menghujat ataupun kritik ya, ada yang membangun, ada yang tidak membangun. Memang benar apa yang disampaikan netizen, benar kondisi lapangan ini perlu dibenahi. Karena terakhir ini dibangun tahun 79, zamannya wali kota Pandapotan Nasution Sarjana Hukum. Habis itu hanya direhab peninggian, pemeliharaan. Jadi bisa nak penonton, terutama kepada penggila sepak bola dan pelaku pemain sepak bola itu sendiri, ala jale kita perlu waktu, kita berikan dulu kesempatan. Padahal kita korbankan dulu 2 tahun ko lapangan Stadion Horas ko untuk kegiatan jual beli, menggantikan bola pasar, menggantikan bola. Menggantikan. Jadi kok dulu datang ke lapangan kita nak menonton bola, kini pay balanjo. Kini pay balanjo ala dulu sementara. Selama 2 tahun ya. Tapi saya kira iya, tambahkan tadi, tambahkan. Bercerita soal sepak bola bahwa Indonesia itu pernah istilahnya punya daerah yang menjadi barometer di Indonesia. Banyak. Itu Sumatera Utara. Sumatera Utara dengan Marahalim Cup. Tapi di zaman itu memang ada seorang, katakanlah seorang bukan hanya pecandu atau pencinta yang cuma mau menonton,
Tapi betul-betul kalau kita bilang bisa sebagai pahlawan bola itu, itu zaman waktu itu Pak Marahalim Harahap menjadi gubernur. Siapa itu orangnya yang menjadi pahlawan sepak bola? Kamarudin Pelaksananya Pak Kamrud. Ya, Pak Kamrud. Tapi didukung oleh TD Pardede. Oh, Pardede Tex. Ya. Itu sampai mengundang dari luar negeri. Liga-liga internasional itu bukan cuma di luar negeri. Betul. Kalau nggak salah, dengar-dengar ada pialanya apa, Pardede Tex Cup ya? Ya, lain itu yang hebat itu adalah Marahalim Cup. Marahalim Cup itu internasional itu. Thailand ikut. Dan salah satu sekarang pemain daripada itu yang masih ada kalau nggak salah, Jairo Matos itu masih bekerja orang Belanda di Hotel Danau Toba. Wah, itulah nostalgia baik daerah Sibolga, pemain-pemain asal daerah Kitoko maupun di provinsi Sumatera Utara. Karena kan terutama sejarah Marahalim Cup itu dunia itu nomor 1 dulu di Indonesia. Itu belum ada daerah lain yang event sepak bola kelas internasional nan ada di Indonesia, Marahalim Cup tuh. Betul itu kata Nadi. Tapi itu kan stadionnya nostalgia kita. Ya, kembali kepada orangnya tadi. Orangnya mau, dan jangan salah, di zaman Pak Sahat dengan Pak Habibie, persepak bolaan persepsi itu cukup menonjol. Itu sampai ke divisi 2. Makanya jadi ada pimpinan-pimpinan itu yang punya perhatian serius, insya Allah jadi. Ya. Tapi kalau dia tidak serius ya sama juga. Ya sudah ada perhatian. Karena sudah ada TV, menonton di TV. Jadi kalau mengurus sepak bola memang aku enggak jangan dilibatkan aku. Iyalah, karena Bapak ini bolanya saja dimainkan. Cuma apa dia? Pembawa acara. Iya. Ini bolanya saja. Jadi begini, Pak, ya kan, Pak. Nadi diminta ke apa? Yang pecandu bola dan pelaku pemain bola, ya memberikan masukan. Ya kalau netizen kan memberikan masukan, jangan cuma kritik aja, kritik pedas. Karena biar sama-sama kita membangun. Dan ini kita udah dengarkan pemerintah kan sudah memberikan jembatan untuk memajukan sepak bola lokal. Percepatan pembangunan sepak bola. Jadi kita harus bersabar 2 tahun. Padahal kita ikhlaskan lapangan Stadion Horasko selama 2 tahun menjadi pasar, ya kan? Nah, tapi habis itu maunya jangan menjadi pasar saja, menjadi pasar sepak bola. Pasar sepak bola layak dijual dan ditonton. Dan si Mama nanti jadi reporter utama. Ya, saudara-saudara, sekarang bola kembali di jalur tengah dari sisi kanan dia. Orang suka itu. Langsung saja dulu zaman Mali. Oh, saudara-saudara, terjadi tidak nampak kita. Jadi radio itu. Karena sekarang itulah ya. Ya. Bola sudah diletakkan di titik putih. Akan terjadi tendangan sudut yang ke-7 ini, saudara-saudara. Sudah dilakukan oleh Sony terlalu kuat, bola nyangsang di atap rumah, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kameranya lari, enggak pas, kameranya lari. Yang hebat pemainnya masuk ke dalam, bolanya tinggal di luar. Iya, Sony masuk ke dalam gawang, bolanya lari entah kemana, saudara-saudara. Di sana penonton, itu kok dilanjutkan, nangkan bakal lalaran. Jadi kita ambil saketik dulu intisari dari otak kami Hariko. Terima kasih kepada sanak kita, adinda kita Japanawar. Kurang dan banyak malang melintang dalam hal persepak bolaan di kota Sibolga Konadi. Ya mudah-mudahan kota kita ko ada pesan-pesan dan harapan sampai lagi ko ndaknya kepada instansi nan berwenang atau orang-orang yang terkait dengan hal itu, termasuk PSSI di Sumatera Utara, kan macam itu ya, supaya mudah-mudahan persepak bolaan di daerah kita ko di masa yang akan datang lebih baik dan lebih maju lagi. Kira-kira baik itu Leo? Iya. Atau ada tambahan? Ada lagi? Pas, baik. Di sana penonton, terima kasih telah menyaksikan pasisi ke pengalaman Hariko. Mudah-mudahan ada jualah guna John manfaatnya, menyemangati kita sadonyo warga kota Sibolga dalam menyongsong atau menanti proses pemindahan pasar Sibolga Nauli ke Stadion Horasko. Jadi kok dahulu istilahnya mau ke stadion gitu,
pastilah menonton sepak bola atau ada acara show hiburan, Musik. ya kan? Iya. Kini kok ke Stadion Horas, babalanju gitu ya. Mau nimpai kita ke pasar mau ngalah berapa aku pak? Baiklah ya kira-kira ya. Terima kasih. Siamat bintang siamat ketiganya bintang Peyulago. Ya, bisa nak penonton sadonyo kami doakan selamat. Kami dan Karajo pun tak jauhlah dari Maru. Balabu biduk di Kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah tak ada ngajual salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah, sampai bersuhu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana. Gol! Kalau Odi itu apa kepanjangannya? Itu lah. Bahasa Belanda itu. Apa itu? Onderdil. Bahasa Belanda itu. Under the wing. Enggak under Tapi kalau itu tidak tahu sampai sekarang. Kalau under the wing, orang Ode itu sendiri pun ditahan ada yang bahasa Belanda. Ada bahasa Belanda. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Di barisannya pulau dua, siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dimudi nambahi ojuo dikana laju. Mudi nambahi dikana laju. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang. Kalaulah indah karenaulah bulan. Di manolah nyola bintang hari menenggilah hari. Di mana bintang mana